saya tidak tahu kenapa KPU ya seperti bebek ya, tapi akhirnya kita tahulah KPU ini seperti apa. Pemilu Pilpres tahun 2024 sama saja. Hanya karena ingin menggolkan orang yang belum genap 30 tahun, akhirnya undang-undangnya dirubah, akhirnya KPU takluk, tunduk, takut PKPU-nya dirubah juga. Ini benar-benar apa ya, membuat saya geleng-geleng kepala ini. Kalau MK ini kepentingan kakak, MA ini kepentingan adik, MK kakak, MA adik, ini sama, persis sama. Kalau MK itu kepentingannya Gibran, tiket emasnya, kalau MA ini mahkamah adik untuk tiket dari adiknya yang bernama Kaisang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya tersenyum karena hari ini saya membaca berita Ketua KPU akhirnya merubah atau mengubah PKPU terkait dengan batas usia kepala daerah. Ini terkait dengan putusan MA nomor 23P tahun 2024. Putusan MA ini karena ada pengajuan uji materi dari Partai Garuda tentang usia minimal kepala daerah, khususnya gubernur. Di dalam peraturan PKPU yang lama ditetapkan bahwa usia minimal itu adalah 30 tahun untuk gubernur dan 25 tahun untuk bupati wali kota per penetapan calon kepala daerah. Sekarang dirubah, KPU mengikuti arahan dari MA bahwa usia minimal 30 tahun itu untuk gubernur dan 25 tahun untuk bupati wali kota dihitung pada saat pelantikan 1 Januari 2025. Ini dagelan. Saya dari awal sudah menduga KPU tidak punya keberanian untuk menolak putusan MA yang berbau manuver nepotisme. Putusan MA nomor 23P _HUM 2024 ini jelas-jelas mengarah untuk kepentingan Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI yang konon akan dicalonkan jadi wakil gubernur atau gubernur karena usia Kaisang itu 30 tahunnya itu baru tanggal 25 Desember 2024. Artinya kalau mengikuti PKPU yang lama bahwa 30 tahun pada saat penetapan Kaisang nggak masuk kualifikasi. Makanya dibuat manuver oleh The Godfather dengan mengutus orang-orangnya bermanuver di MA, dan kebetulan ada hakim-hakim agung MA yang terprovokasi, ya mungkin dijanjikan jabatan apa gitu ya, sehingga meloloskan uji materi ini. Ini dagelan. Ini kurang lebih sama dengan kasus putusan MK nomor 90 tahun 2023. Kalau MK ini kepentingan kakak, MA ini kepentingan adik, MK kakak, MA adik, ini sama, persis sama. Kalau MK itu kepentingannya Gibran, tiket emasnya, kalau MA ini mahkamah adik untuk tiket dari adiknya yang bernama Kaisang. Negara ini dikelola seenak udelnya. Semua pilar-pilar kekuasaan lumpuh dikendalikan oleh kepentingan politik dinasti. Ini yang saya miris sebetulnya. Awalnya saya berharap KPU berani melawan MA karena memang apa yang
diputuskan oleh MA ini secara hukum maupun secara akal sehat tidak masuk akal. Karena kalau kita bicara tentang undang-undang pilkada, ranahnya KPU itu hanya sampai mulai penetapan, pelaksanaan pilkada, kemudian penetapan pemenang. Sedangkan pelantikan itu bukan ranah KPU. Tapi saya tidak tahu kenapa KPU ya seperti bebek ya, tapi akhirnya kita tahulah KPU ini seperti apa. Pemilu Pilpres tahun 2024 sama saja. Hanya karena ingin menggolkan orang yang belum genap 30 tahun, akhirnya undang-undangnya dirubah, akhirnya KPU takluk, tunduk, takut PKPU-nya dirubah juga. Ini benar-benar apa ya, membuat saya geleng-geleng kepala ini. Negara ini begitu rusaknya sistem ketatanegaraan kita karena keinginan keluarga tertentu yang ingin berkuasa, yang tamak serakah ingin berkuasa di semua lini. Tidak cukup kakaknya, tapi adiknya juga. Bagi saya ini tragedi kita yang tidak pernah kita lupakan. Kita mempunyai keluarga yang begitu tamak dan menguasai negara ini dengan mengendalikan semua pilar kekuasaan di negeri ini, yudikatif, legislatif maupun eksekutif, semuanya dipermainkan, diorkestrasi, akhirnya kepentingannya terpenuhi. Ada yang mengatakan, oh Presiden Jokowi tidak akan cawe-cawe. Ini dikatakan oleh PSI. Ya pantaslah kalau PSI mengatakan hal itu. Karena siapa yang kita percaya lagi? Dulu Presiden Jokowi juga mengatakan, oh Gibran nggak pantas, nggak layak jadi wakil presiden, masih 2 tahun jadi wali kota, nggak logis. Ternyata diusung juga dengan berbagai manuver. Oh, Kaisang nggak bisa, usianya belum 30 tahun, biar saja terus berkiprah jadi ketua umum PSI. Tapi ternyata, ya akhirnya saya tidak percaya lagi. Karena rekam jejak itu membuktikan. Bukan saya tidak percaya karena saya hard feeling atau suuzon begitu ya. Karena memang berdasarkan rekam jejak, pendapatnya selalu pelin-pelan. Selalu penuh agenda yang disembunyikan, berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Jadi kita mau berharap apa dengan KPU seperti ini? KPU yang terkesan terkooptasi oleh kepentingan politik, KPU yang terkesan tunduk, takluk pada kepentingan oligarki, dinasti politik. Jadi saya hanya bisa ngelus dada dan yang bisa saya lakukan adalah menghimbau rakyat untuk sadar bahwa jangan memilih orang-orang hasil dari produk manuver-manuver jahat yang memperkosa peraturan, memperkosa akal sehat kita. Jangan pilih orang-orang itu, karena kalau kita memilih orang-orang itu sama saja kita melegalkan permufakatan jahat yang diorkestrasi oleh The Sang Godfather. Salah satunya melawan. Jangan memilih orang-orang yang merupakan produk dari kong kali kong permufakatan untuk merubah peraturan. Mudah-mudahan kasus Pilpres tahun 2024 tidak terulang lagi di Pilkada 2024 ini, supaya kita bisa punya harapan untuk membangun demokrasi di negeri ini. Kalau tidak ya wassalam. Baiklah sahabat Indonesia, ini kegundahan saya yang agak
miris saya teriakkan karena saya agak hopeless sebetulnya. Putus harapan melihat situasi perpolitikan negeri ini yang begitu mudah dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok yang akan membangun dinasti politik. Keinginan saya untuk membangun demokrasi yang berdasarkan Pancasila, di mana demokrasi yang bertumpu pada meritokrasi ini tidak terwujud kalau ulah orang-orang yang memperkosa peraturan untuk kepentingannya ini tetap diakomodasi dan rakyat masih memilih. Mudah-mudahan rakyat kita masih punya kewarasan untuk tidak memilih orang-orang produk dari manuver peraturan-peraturan yang dirubah-rubah seenak udelnya ini. Harapan saya terakhir adalah kepada rakyat, kepada Anda semuanya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam demokrasi Indonesia yang sedang sakit. Saya Rudi Eskambre.